Perkenalkan, nama saya Dwi Setiani Tias, biasa dipanggil Tias, dari Kabupaten Pekalongan. Saya dari Fakultas Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat. Nah, di sini saya akan membahas mengenai protokol kesehatan. Apa sih protokol kesehatan itu? Protokol kesehatan adalah aturan dan ketentuan yang perlu diikuti oleh segala pihak agar dapat beraktivitas secara aman pada saat pandemi ini. Apa sih tujuannya? Apa sih tujuannya protokol kesehatan itu? Nah, di sini saya akan memberitahu. Tujuannya agar masyarakat tetap dapat beraktivitas secara aman dan tidak membahayakan kesehatan orang lain. Dan di sini apa saja sih protokol kesehatan dapat kita patuhi dengan cara yaitu social distancing dan jaga jarak. Yang kedua, selalu menggunakan masker. Dan yang ketiga, selalu mencuci tangan dan pakai hand sanitizer. Yuk, lebih jelasnya kalian simak video yang simak. Nah, lebih jelasnya lagi, yuk simak videonya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mewawancarai satu warga, yaitu terkait new normal. Apa saja sih yang dapat kita patuhi terkait protokol kesehatan? Apa yang sudah dikatakan dari kesehatan itu kita harus bisa menjaga kesehatan ya, diantaranya cuci tangan, kemudian jaga jarak, kemudian pakai masker. Juga kita harus mencuci tangan harus pakai sabun gitu. Lalu bagaimana tanggapan warga tentang terkait new normal sekarang ini? Kalau menurut saya, tanggapan saya itu new normal, dengan adanya new normal itu seneng, tapi juga ada ragunya. Soalnya kalau new normal itu kan berarti kita bisa jalan-jalan kemana-mana, tapi tetap saja saya harus menggunakan masker, jaga jarak, kemudian menghindari dari kerumunan orang, cuci tangan itu tetap. Cuman ragunya itu saya juga intinya takut, soalnya ini kan lagi semarak-semaraknya corona itu ya, jadi ya ada senangnya, ada nggak sukanya gitu. Apakah di desa ini sudah menerapkan new normal? Insya Allah itu kebanyakan sudah. Terus bagaimana terkait tentang kesehatan di warga desa sekitar? Apakah ada yang terkena COVID atau enggak? Apa kesehatannya semakin menurun atau meningkat? Alhamdulillah di Kedung Jaran ini dari awal corona, karena dengan adanya peraturan kesehatan yang kita jalani itu sesuai dengan aturannya, sehingga alhamdulillah di sini Kedung Jaran belum ada yang kena corona itu. Baik, pertanyaan dari saya cukup. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali bersama saya lagi. Di sini saya akan memberikan pertanyaan tentang Pak Ketua RT. Nah, sekarang saya akan menanyakan terkait tentang new normal. Apa sih yang dapat kita patuhi tentang protokol kesehatan? Terkait dengan protokol kesehatan, bahwa sekarang memang zamannya sedang sulit terkait dengan COVID tentunya ya. Ya. Terkait dengan hal itu banyak hal atau pada umumnya untuk menjaga kesehatan, satu diantaranya tentang komunikasi harus menjaga jarak, itu sudah pasti. Kemudian di samping itu kita harus menjaga kebersihan seperti cuci tangan dengan sabun tentunya
disinfektan. Kemudian juga kita harus sering cuci tangan dan menghindari kerumunan-kerumunan. Itu hal yang terkait dengan semacam protokol kesehatan yang memang sekarang zamannya sedang zaman sulit. Begitu kira-kira. Iya. Terus bagaimana tanggapan Bapak tentang protokol kesehatan sekarang new normal itu? New normal sekarang itu mau tidak mau kita harus patuhi, karena tidak hanya di daerah sini, tentunya juga di daerah lain, sehingga yaitu mau tidak mau harus kita laksanakan, artinya patuh dengan protokoler kesehatan. Begitu kira-kira. Terus bagaimana cara Bapak menjaga kesehatan? Cara menjaga kesehatan, karena saya sebagai kepala keluarga tentunya memberi pemahaman tidak hanya untuk diri sendiri, adalah juga untuk keluarga, bagaimana menjaga kesehatan termasuk lingkungan. Nah, cara menjaga kesehatan diantaranya sesuai kondisi, artinya satu bisa menjaga membuat menu makanan yang sekiranya tentunya harus mengandung gizi sesuai dengan kemampuan ekonomi. Nah, bagi yang lain yang masih punya tenaga, masih muda, bisa dengan cara berolahraga dan istirahat yang cukup. Ya, apakah di desa ini ada yang terkena kasus COVID-19? Terkait dengan COVID-19 untuk desa kami, Desa Kedungjaran, alhamdulillah masih aman sampai saat ini. Artinya belum ada warga yang terkena. Hal ini tentunya terkait dengan kepatuhan warga Kedungjaran dalam menjaga dan melaksanakan protokoler kesehatan. Gitu. Nah, yang terakhir adalah apa yang ingin Bapak sampaikan nih terkait new normal sekarang ini? Sampaikan kepada warga-warga bahwa new normal itu bagaimana? Ya, terkait dengan new normal sekarang mau tidak mau memang harus kita lakukan. Artinya new normal itu sesuatu perbuatan yang sebelumnya belum terbiasa, atau bahkan suatu perbuatan yang tadinya belum ada. Suatu contoh, manakala kita memakai masker dalam suatu rapat atau perkumpulan, kalau dulu itu tidak perlu pakai masker, sedangkan sekarang pakai masker. Intinya bahwa new normal itu memang sesuatu yang baru dan mau tidak mau harus kita laksanakan. Kita tidak usah menengok ke belakang bahwa yang lalu atau keadaan yang lalu memang seperti itu, keadaannya sekarang itu adalah sesuatu yang baru yang kita namakan new normal. Karena ini yang baru, tentunya juga masih terasa asing karena belum terbiasa. Gitu. Ya, begitu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih sebelumnya karena sudah saya repotkan. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia videonya, yang dari warga sama yang dari Pak Ketua RT. Jadi kalian udah tahu kan pendapatnya warga sama Pak Ketua RT. Yuk, kalau mau lihat video lagi selanjutnya mari disimak. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini di desa saya masih ada menyelenggarakan KPPS, yaitu kelompok penyelenggara pemungutan suara. Nah, di sini saya akan menyerukan pemungutan suara dari saya, dan mari stay tune. Nah, sudah lihat kan video yang sebelumnya, yaitu adalah sebagian dari kegiatan desa. Apa aja sih kegiatan desa itu? Ada banyak sekali dan sangat disayangkan aku memvideonya cuma satu kegiatan saja. Kebetulan ada pemilihan bupati.
Nah, apakah pemilihan bupati itu sesuai protokol sih? Ya sesuai dong. Bisa disimakkan videonya, yaitu memakai masker dan bersosial distancing. Kalian udah tahu kan, yang mencoblos itu hanya satu orang saja yang masuk dan nanti bergilir. Makanya itu yang disebut social distancing. Dan para pengawasnya, para petugasnya, dan orang yang mencoblos harus menggunakan masker. Itu sudah berwujud pada protokol kesehatan ya, dan sudah dipatuhi. Yuk mari kita simak selanjutnya. Ada apa sih video yang selanjutnya? Yaitu adalah posyandu. Apa sih posyandu itu? Yuk mari kita bahas. Posyandu adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu merupakan salah satu upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Tujuannya apa yuk? Tujuannya yaitu menurunkan angka kematian bayi dan menurunkan angka kematian ibu hamil. Yang kedua adalah membudayakan NKBS. Pelaksanaan pelayanan posyandu itu apa aja sih? Yaitu yang pertama pendaftaran, yang kedua penimbangan, dan yang ketiga pengisian KMS. Pelayanan kesehatan berupa imunisasi, pemberian vitamin, pemberian obat cacing. Yuk mari kita simak videonya. Sudah termasuk apa belum ya? Dan sudah mematuhi protokol kesehatan apa belum ya? Yuk mari simak. teman-teman. Kira-kira sudah mematuhi protokol kesehatan apa belum ya? Pasti banyak lah ya yang belum. Ya sebagian besar ada yang sudah memakai masker, ada yang sudah mencuci tangan. Tapi untuk bersosial distancing itu belum cukup ya, karena bayi-bayinya itu pada rewel, pada nangis semua, jadi pada ribet banget tentunya. Nah makanya kita harus saling mengingatkan bahwa pandemi ini belum hilang ya. Jadinya kita itu harus mematuhi protokol dan semakin meningkat kayaknya yang positif. Makanya yuk mari sama-sama kita patuhi protokol kesehatan dan menjaga kesehatan kita agar tubuh kita menjadi sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai ketemu.